Balik lagi sama saya David. Kali ini kita berada di Sentul International Circuit untuk event ISOM Ronde 2 2022. Kali ini kita turun di kelas ITCR. Kemarin kualifikasi ada sedikit kendala dalam performa engine. Alhasil kita hanya bisa menempatkan posisi P4 untuk di kelas promotion dan P7 di overall. Waktu kita hanya bisa dapat sekitar 156,6 kemarin. Kita berharap hari ini cuaca bersahabat. Mungkin kalau hujan juga akan membantu kita mengejar ketertinggalan kita ke yang depan. Sama untuk performa mesin kita berharap akan optimal sesuai seperti sebelum-sebelumnya, dan kita bisa podium lah buat balap kali ini. Mobil barusan sudah saya cek semuanya. Sekarang persiapan untuk masuk, kita istirahat dulu untuk balap nanti jam 1. Semoga semua berjalan dengan lancar. Ya, ini sekarang udah sekitar jam 1, perlombaan udah mau dimulai. Sekarang kita mau line up ke depan, siap-siap untuk ke starting grid. Sampai ketemu di starting grid.
membanggakan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin. Ya, kita baru aja selesai balap di TCR. Barusan kita finish di posisi P2 secara overall dan juga P2 di kelas. Race kali ini sih sangat amat seru, banyak dapat pengalaman, fight, defense sama pembalap-pembalap senior yang lain. Dan sesuai target kita juga. Jadi sebelum mulai, mentor saya Om Sani TS juga udah mesenin mobil kita kali ini emang kurang pace, tapi jangan putus asa, tetap harus mengamati situasi, nempel yang di depan. Kalau ada celah masuk, kalau nggak ada kita bertahan, coba kabur dari yang belakang, mendekat ke yang depan. Semua tereksekusi dengan sempurna. Alhasil yaitu kita dapat P2 overall dan P2 di kelas. Kita berharap sih seri berikutnya bisa makin develop lagi, mungkin bisa jadi yang terdepan di seri berikutnya. Dari waktu saat di latihan ya, memang untuk putaran kedua ini David waktu latihannya cukup sedikit karena ada sesuatu halangan. Dan di saat latihan pun saya coba mewakilinya, saya coba setting mobil. Dari hasil setting itu performa mobil memang tidak sebaik di putaran pertama. Dan pada saat David bisa latihan pun juga waktunya memang tidak sebaik di putaran pertama. Dari melihat sisi di situ, ekspektasi saya memang tidak terlalu tinggi gitu ya. Harapannya mungkin di seri ini kita kumpulkan poin dulu karena balapan masih panjang, masih ada 4 putaran lagi ke depannya, dan di seri 2 ini jadi total masih ada 5 putaran lah gitu ya. Dan pada saat TT juga kita bisa melihat posisi David itu tidak sebaik di putaran pertama. Jadi mungkin saya bisa melihatnya ekspektasi finish ketiga itu sudah cukup bagus gitu ya. Seiring waktu berjalan tadi lap by lap kelihatan David nggak tercecer ke belakang gitu ya, jadi bisa tetap ikut rombongan yang depan. Malah startnya itu cukup bagus, dari posisi 7 langsung masuk ke 4 overallnya gitu ya. Dan terus maintain di 4 dan bisa menjaga jarak dengan yang belakang, ikut terus dengan rombongan yang depan, dan sempat juga akhirnya malah bisa posisi pertama. Sayang di lap terakhir di straightnya David kesalip dan harus finish kedua di overallnya. Jadi dari hasil ini sangat jauh di luar dari yang saya perkirakan gitu ya. Bisa finish overall kedua, poin juga bisa didapat cukup banyak. Dan yang lebih menyenangkan juga adalah di seri ini David saya lihat bisa dapat banyak pengalaman fight-nya dengan yang lain ya, dengan pembalap yang master, ada beberapa orang, lalu juga pembalap-pembalap yang satu kategori dengan David tapi memang yang banyak pengalaman di lomba go-kartnya. Dengan hasil yang didapat hari ini ya, memang kita cukup senang karena di luar dari ekspektasi. Tetapi dari saat latihan itu kan kita memang mempunyai kendala ya, ada masalah di kendaraannya. Jadi setelah seri ini itu kami harus diskusikan, melihat data-data lebih detail lagi, sisi mana yang harus kita perbaiki, yang mana untuk mempersiapkan di putaran ketiga. Jadi kelihatannya di minggu depan kita harus sudah langsung melakukan testing lagi dan persiapan dari sisi mesin mobilnya juga, kita cek lagi ban dan juga suspensinya untuk memperbaiki atau mencari solusi dari problem yang kita alami di putaran kedua ini. Harapannya bisa meningkatkan prestasi David di putaran ketiga nanti. Untuk seri ini sebenarnya sudah cukup baik dari semua sisi, baik setup, lalu drivernya sendiri, cara dia mengemudi. Namun kita lihat dari data log yang kita analisa dari David, kalau misalnya berhenti latihan untuk 2 minggu atau seminggu untuk kembali ke speed yang optimal, David butuh waktu dan butuh diingatkan lagi sepertinya. Seperti ngeremnya terlalu pakem di saat tikungan 1, jadi terlalu nafsu atau kedeketan, dan alhasil kita harus lebih banyak waktu latihan dan konstan supaya David selalu mengingat di mana titik-titik yang optimal. Jadi itu dari sisi David sendiri. Kalau untuk setup dan tikungan-tikungan ya cukup baik. Setelah kita reset dari ronde 1 ke ronde 2, kita lebih memaksimalkan tikungan-tikungannya, lalu kita mencari arah setup yang berbeda supaya lebih optimal, dan
akhirnya kita ketemu dan menurut saya setelah dianalisa salah satu yang paling cepat di antara kelasnya saat menikung. Namun pasti kita harus review lagi mesin kita karena tadi terlihat saat side by side dengan Dava bisa ninggalin David jauh seperti 1 atau 2 car length yang harusnya tidak mungkin kalau balap standar. Nah, makanya kita harus review mesin kita setelah kita hilang sekitar 5 atau 6 km dan ya banyak faktor yang kita bisa cek, namun overall sangat bagus dari tim kita. Semua riset, semua latihan, semuanya sukses lah. Dan kita akan coba lagi latihan lagi mungkin minggu depan langsung untuk ronde ketiga supaya lebih baik. Ya, untuk hari ini apa yang didapat David dengan race sekarang, ya hasilnya udah cukup baik. Mungkin ada beberapa kekurangan untuk kedepannya kita mau improve lagi ya. Mungkin ada beberapa sektor yang perlu kita kembangkan kembali. Untuk hari ini mungkin kita masih pakai mesin baru, butuh running lebih banyak lagi agar mesin kita juga bisa lebih lancar, bisa bekerja lah saat kita pakai race nanti. Nah, kedepannya ya ada beberapa yang perlu kita improve untuk seri berikut supaya lebih optimum. Harapannya untuk balap hari ini untuk daya tahan, untuk hasil semua udah cukup optimal. Tinggal ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Sementara itu cukup dari saya. Terima kasih. Saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim kami, Up to You Racing Team, kepada sponsor-sponsor JRZ Suspension, CPN Autoworks, dan juga Jazz Fit Club yang sudah menyupport kami selama seri 2 ini berjalan. Kami berharap kami sebagai tim di seri berikutnya bisa bekerja lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna lah. Semoga bisa juara 1 di ronde berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai ketemu di ronde berikutnya.